Halo teman-teman Bioskop ID, aku Brian Domani. Jangan lupa untuk nonton video original series Mercury hanya di Video Time setiap hari Minggu. Oke, jangan nonton bajakan. Thank you Brian. Gak lupa dong, Fran, boleh maju ke depan, masuk sini, masuk sini. Dan yang terakhir, aku memanggil Ibu Tia Endani dari tim Video.com. Sudah hadir di sini, luar biasa loh ya, karena ini tuh banyak sekali teka-teki ya. Silakan Bu, yang aku pengen tanya banget, mungkin juga teman-teman di sini komunitas ya, dan teman-teman fansnya dari Brian atau semua di sini, kalau misalnya memang ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, disiapkan saja dulu. Tapi teman-teman sudah banyak sudah diberikan tim, sudah boleh dikasih ke yang mana aja dulu. Aku mau menyapa dulu. Selamat malam semuanya teman-teman, apa kabar, sehat? Sehat ya nih? Sehat banget ya. Gimana Cino, marah-marahnya udah? Udah pakai sorenya habis. Kalau diperhatiin kayaknya marah-marah terus ya dari kamu ya? Ya kira-kira gitulah. Wah tapi luar biasa loh, lekos Sundanya, kalau istilahnya tuh bahasa Sunda itu dapat banget. Tapi sebetulnya ini banyak banget hal yang pengen aku tanyain, tapi kita coba mengurut aja. Jadi mungkin kalau teman-teman yang di depan sini kalau mau menjawab boleh sambil menjawab ya. Tapi pertanyaan pertama sebetulnya aku mau ke Pak Monty dulu nih. Pak Monty, terima kasih, mic-nya boleh silakan. Luar biasa, ini tontonan terbaru, fresh. Terus kalau dilihat cinta-cintaannya dapat banget, terus komedinya luar biasa dapat banget. Tapi kan kalau misalnya kita lihat nih Pak ya, dari semuanya elemen musiknya kuat juga, terus komedi dan romansnya, ini sebetulnya boleh diceritain apa sih sebetulnya yang menginspirasi Pak Monty sendiri yang akhirnya mengembangkan cerita ini dan keluarlah judulnya Mercury. Silakan Pak. Boleh diulang pertanyaan? boleh pelan-pelan mungkin. Jadi kan sebetulnya ini ceritanya berangkat dari ada komedinya, ada romansnya, musiknya kental. Apa yang menginspirasi Pak Monty sendiri yang akhirnya bisa mengembangkan cerita ini, dan kenapa judulnya Mercury nih Pak, kalau boleh tahu? Ya mungkin salah satu alasan paling kuat kenapa saya punya ide cinta seperti ini, karena memang saya pribadi memang dekat dengan musik. Saya memang dulu waktu SMA kan ngeband, ya pokoknya inilah apa, dia pemain band ya, musisi. Udah gitu juga cukup gemar banget sama, kalau kita musisi gitu ya, lalu kita paham bahwa sebetulnya Indonesia, terutama Jakarta tuh nggak kekurangan sama jenius-jenius musisi yang hidup bahkan di jalan-jalan gitu kan. Dia berapa kali kalian melihat lagi makan di soto mana atau di warung pecel mana, pengamennya jauh banget, pengamennya keren banget kan. Dan itu gila loh, maksudnya ya saya dekat dengan setting seperti itu. Makanya waktu tahun 2006 dulu kita bikin mendadak dangdut kan, yang memang waktu itu sangat dekat dengan masyarakat menengah ke bawah dan spirit bermusiknya. Jadi untuk alasan itu juga kenapa buat saya sangat senang dengan tema-tema cerita-cerita yang sehari-hari yang mengangkat spirit musiknya orang Indonesia. Dan itu kenapa terciptalah ya. Luar biasa. Ya, jadi Mercury sendiri diambil dari istilah lampu di jalanan. Itu kalau kalian lihat lampu-lampu jalanan itu yang warna kuning rata-rata ya. Ya setidaknya 5 tahun sebelum 5 tahun belakangan ini ya, sejak pemerintahnya Pak Anies lebih banyak diganti LED kalau nggak salah lampu jalanan ya, yang putih gitu. Cuman kan dulu di era saya tumbuh kembang lampu jalanan tuh pasti kuning tuh. Kayaknya masih ada di daerah tuh masih ada. Nah itu lampu Mercury, cahaya Mercury.
yang kuning-kuning gitu. Jadi ya filosofinya adalah kalau lu di jalanan malam umumnya dan lu sendirian, kalau lu mau ada yang terang dikit, ada mau cahaya ya lu ke bawah lampu merkuri. Itu sebenarnya ini it's a big no-no sih kalau lu punya judul yang lu harus explain sendiri. Tapi ya udahlah gitu, maksudnya kalau mau digamblang lagi mungkin teman-teman bisa menonton seksi Dr. Ismail ya, video juga kebetulan ya. Kalau itu kan kalian lihat judulnya ya udah tahu ini tentang apa nih. Oh iya, musisi, dia sama kayak saya, musisi yang nggak satu film. Jadi ada nih, kalau misalnya boleh tahu, ini suara kamu asli, tapi apakah kamu adalah penulis dari lagu tersebut atau justru kamu terlibat dalam penulisan tersebut atau gimana? Jadi ya seperti Bang Mati kan dia background dulu musisi. Jadi hampir semua lagu di sini dia ditulis oleh Bang Mati. Wow, luar biasa. Ini agak surprise ternyata kamu tuh di sini sangat-sangat multi talenta ya. Dan kalau nggak salah nulisnya enggak, musiknya udah disimpan lama Bang Mati. Tapi nggak tahu kapan dipakainya kan. Terus akhirnya setelah dia menulis cerita ini, karya-karya dia semua yang dulu terpendam dan tersimpan, itu hanya sini. Semuanya jadi ada di sini ya. Tapi lumayan personal banget tuh kalau mau jadi judul. Luar biasa ya. Dari hati paling dalam. Tapi kalau bakat terpendam yang dikeluarkan. Tapi buat kamu sendiri berakhir ada kesulitan nggak sih ketika akhirnya kamu harus membawakan ini, atau justru kayak ya udah karena gue adalah musisi jadi mungkin tidak terlalu sulit? Pasti susah. Bisa kalian lihat sendiri saya bentukannya gimana ya. Jadi aku ingat banget, aku habis syuting sama Bang Mati kelar jam 6 pagi ya Pak. 6 pagi ya, ada hari terakhir soalnya. Terus tiba-tiba Bang Mati jam 7 pagi Bang Mati datang ke saya terus ngejelasin sebuah cerita, ya ini Merkuri. Udah apa? Yakin? Aku? Sebenarnya ada penjelasannya kenapa akhirnya aku bisa ditonton di episode 3 dan 4 hanya di video, jangan aku bacakan. Ini aku dapat banyak pertanyaan dari orang. Kok Brian main sebagai pengamen? Kan mukanya ya sudah bule ya. Itu berbeda jelas di episode 3 sama 4. Mungkin bisa bocor dikit kali ya. Ya. Jadi si Juan ini berasal dari dua kampung, namanya Kampung Tugu. Serial ini Gigi mencuri perhatian banget dan ya, dia stand out banget di serial ini. Dan saya dulu kayaknya nulis skrip buat Gigi dulu di serial Dua Kata Dua Kelinci. Nah itu saya melihat perkembangan acting itu berkembang banget jauh, dan kayaknya udah bisa bikin main film lain berikutnya yang lebih besar. Nah untuk peran itu dia jadi sebagai orang Sunda yang punya laundry kan, mungkin ada dan agak apa ya kayaknya kayak apa sih namanya lebay gitu. Karakternya bakal dijelasin dari Iya, makanya itu bagaimana kayaknya aslinya nggak gitu ya, nggak tahu juga sih saya. Silakan. Makasih Kak. Terima kasih buat pertanyaannya dan ya tadi nggak bisa. Nggak bisa terima. Padahal aku juga mau mulu bagus bahasa ini nggak bisa. Insecure juga. Ya memang aslinya nggak kayak gitu, tapi referensinya waktu itu kita sempat ketawa-ketawa ngakak pas reading. Gara-gara waktu itu Pak Monti ngasih ke aku referensi Cinong itu kayak Ibu Sartika yang nemuin mayat di gentong. Oh iya tahu yang ngomong film. Iya, yang ngomong film itu. Jadi referensinya ke sana sebenarnya. Iya. Cuman dia emang udah lama tinggal di Jakarta, sedangkan kalau Bu Sartika kan emang masih di sana gitu kan. Jadi memang mungkin dia ngerantau dan akhirnya jadilah Cinong dari referensinya Ibu Sartika. Aku kayaknya harus berterima kasih sama Ibu Sartika ya. Melahirkan inspirasi jadinya dia. Iya. Buat aslinya, tapi Sundanya Sunda banget sih, kamu luar biasa. Dapat loh Sundanya luar biasa. Tepuk tangan dong untuk inspirasi luar biasa untuk semuanya juga. Dan dari tadi semuanya, aku penasaran sekali sama Mutia. Mutia, ini kan sebetulnya gitu. Coba ya tuh. Dan apa? Iya.
rasa itu, soal itu bisa nyampe ke teman-teman yang nonton. Amin. Dan gue harus mengapresiasi pemain-pemain di sini. Buat gue chemistry-nya sangat nyambung gitu ya. Gue surprise juga dan Brian kumel banget gue di sini ya. Dia sosok yang ini kalau gue masih muda gue bakal jadi cinta ya sama dia. Sekarang juga nggak apa-apa loh Mbak Tia loh. Iya, begitu aja sih. Siap, kalau gitu jangan lupa ya episode 34 berikutnya di video. Boleh banget silakan. Aku setuju banget sama Ibu. Emang pertama kali kita semua. Jadi mungkin emang sebagai pemain kita ada beberapa skrip yang kita baca kayak, ini kurang. Kita harus tambahin ini, harus ubah ini. Tapi tutup kuping kalau kita Tapi hampir semua adegan di sini itu emang udah kayak skripnya, soalnya nggak ada yang harus diubah. Dan kita sebagai pemain juga nggak ngerasa canggung atau aneh melakukannya. Soalnya sangat manusia, sangat bukan kayak skrip ngejar deadline, bukan. Maksudnya kayak ini beneran. Gue pernah bikin yang beda. Nggak kayak gini. Kalau jelek sih. Ini emang kita mainin. Oh ini udah kebayang langsung karakternya. Udah ini bisa diubah. Ada satu scene kita pernah syuting 5-10 menit. Tapi karena dialog-dialog yang simple tapi berarti it's so easy to play itu. Ngalir aja di mulut. Gak berasa kayak gak ada penolakan dalam diri juga. Jadi emang Monty gitu. Bang Erik, Pak Monty juga itu yang bantu banget. Jadi emang dari skripnya itu bagus, dan kalau insya Allah skrip udah bagus biasanya pada akhirnya gampang semua. Amin. Kalian masih berjudulnya ya nyampe banget nih. Tapi aku gimana? Kiki mau menambahkan? Oh, nggak apa-apa. Mungkin setelah menonton akan jadi lebih semangat. Waktu bikin skrip, memang ini kan apa ya? Jadi ada keharusan gitu loh ketika setiap kita berkarya, pesan moralnya apa gitu. Iya. Apa pesannya apa gitu. Ya menurutku nggak salah, pasti ya. Kita setiap mau berkomunikasi kan pasti harus ada hal yang positif kan, jangan negatif. Tapi gue selalu punya kesulitan memang kalau ditanya pesan moralnya apa gitu, karena pertama dan utama saat kita bikin cerita yang kepikiran sama gue bukan pesan moral, bukan gue ingin supaya bangsa ini menjadi lebih maju gitu. 46 tahun hidup gak kejadian. Dan lebih maju sih, lebih maju tapi tidak secepat yang kita inginkan. Jadi memang saat nulis cerita belum kebayang pesan moralnya apa. Malah yang enak, yang menarik untuk kita yang pencerita ini adalah ketika kita bercerita apa adanya, apa yang kita rasain, kita lagi ngerasain apa, kita cerita aja, ngomong aja, ngobrol. Nanti abis itu apapun hal-hal yang positif yang bisa didapat, baru bisa dianalisa tuh setelah itu terjadi tuh. Gue bisa sering mendapatkan hal-hal pesan atau apa yang gue bikin sendiri itu bahkan setelah nonton. Dan itu menarik, itu journey yang salah satu yang exciting dari filmmaking ya. Adalah ketika kita ini kan kolaborasi nih, ada Brian, Yayas, ada Tia yang ngawal kita dari skrip dan pre-pro. Itu kan semua masuk tuh apa yang ada di kepala mereka. Akhirnya jadi bentuk final di sini. Nah ini pas nonton, terus ketika kita iya ya, ternyata ya kita semua berhak dicintai. Meskipun lu penghasilan di bawah UMR, tapi lu berhak bahagia. Terjawab ya Pak. Gue baru dapat setelah nonton. Sorry mau nanya yang angkatannya agak tua dikit. Bener nggak sih? Katanya, konon katanya. Ini kayak Rhoma Irama dan Ida Royani.
Garoyan. Oh, ternyata ada itu di balik. Mirip Pak, mirip versi Gen Z-nya Pak. Gen Z. Oke, kalau gitu mana? Berapa? Silakan teman-teman media, teman-teman komunitas juga dan fans, mungkin ada yang ingin mengabadikan foto bersama mereka. Jangan lupa ya nonton lanjutannya berlangganan, terus udah gitu boleh di-share experience-nya tapi no spoiler, no bajakan. Karena kita akan menghargai semua karya-karya dari teman-teman yang sudah terlibat kali ini. Kiri dulu. Boleh? Silakan tengah. Belajar sama Dias ya.